Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Desuti dengan NIM 122490023. Di sini saya mau ulas praktikum pengolahan sinyal digital, di mana program yang akan ditulis yaitu program menentukan jenis pentapis, LPF, HPF, dan BPF. LPF itu low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Nah, untuk kode programnya kita tulis sebagai berikut. Pertama, saya mau ngasih nama dulu, komen nama saya, terus name, nah kemudian untuk yang pertama, deklarasiin untuk figur yang pertama itu nanti ada tiga figur atau 3 gambar. Nah, kemudian kita deklarasiin ini dulu, deklarasiin variabelnya dulu. Pertama, untuk W1 0 0 5 0 5. Nah, ini untuk yang pertama itu untuk low pass filter, ini didefinisiin bahwa W-nya itu mempunyai vektor frekuensi itu dari 0 hingga 5 dengan selangnya 0,05. Nah, terus untuk deklarasiin yang B1 itu koefisien filter low passnya orde 1 yaitu 0,5279. Nah, kemudian mendefinisikan A1, variabel A1 yaitu sebagai vektor koefisien denominator filternya itu sebesar dalam kurung 1,027 0275 0,5279. Nah, lanjut. Kemudian untuk menghitung respon frekuensi filter H1S ini menggunakan fungsi Frex, yaitu Frex itu frekuensi. Nah, ditulislah tadi untuk variabel B1-nya, B1, 1, lagi W1. Nah, terus untuk menggambarkan atau memvisualisasikan respon frekuensi untuk H1 ini, kita buat judul sama kita plotin. Nah, di sini plot plot W1, ABS H1S terus kita kasih judulnya itu filter H1S.
Nah, udah. Kemudian kita mendeklarasiin lagi untuk gambar yang kedua. Gambar yang kedua untuk simulasi gambar yang kedua. Yang kedua ini high pass filter ya. Pertama kita tulis lagi untuk W-nya di sini pakai W2, di mana rentang frekuensinya itu 0 hingga dengan dibatasi 0,01 hingga 0,3. Terus untuk B-nya yaitu 1,00. Kemudian kita tulis lagi untuk definisi A-nya yaitu pakai A2. 0,1117 0,0062. Nah, di sini kita tulis untuk frekuensi kedua yaitu H2S sama dengan freks. Tuliskan untuk yang sudah didefinisikan tadi yaitu B2, A2, dan W2. Nah, di sini kita untuk visualisasiin grafiknya kita plotin W2 ABS H2S, terus kasih judul untuk gambar yang kedua ini itu judulnya filter H2S. Nah, kemudian kita deklarasiin lagi untuk gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga yaitu bandpass filternya. Sama ini copy aja lah biar cepet. Ini diganti aja untuk W-nya W3 dengan rentang vektor frekuensinya itu 0 hingga 10 dengan batas 0,01. Terus untuk B, definisi B, variabel B3 nya 1,05. Terus untuk A3 nya 1, terus 1,05 di sini, terus 0,447. Untuk H3S menggunakan frekuensinya berarti di sini kita tulis lagi yang udah didefinisikan di atas itu B3 A3 W3. Nah, terus untuk plotnya di sini sesuaiin lagi, kita ganti 3. Nah, ini untuk judulnya. Nah, udah. Di sini langsung aja kita run section. Nah, oke, ini tadi udah aku
benerin errornya. Jadi di sini udah muncul untuk figur 1, figur 2-nya. Nah, di sini untuk figur pertama itu merupakan low pass filter, yaitu dimana frekuensinya menurun semakin bertambahnya periode, dia frekuensinya menurun, makanya dia dinamakan low pass filter. Kemudian untuk figur yang kedua ini adalah high pass filter, di mana frekuensinya semakin panjang periodenya, frekuensinya pun semakin naik. Kemudian yang ketiga dia band pass filter, di mana di sini frekuensinya tidak stabil gitu, naik dan turun, menunjang naik dan menunjang turun. Oke, untuk selanjutnya, praktikum selanjutnya itu ada praktikum selanjutnya. Mari kita tulis. Jadi untuk praktikum yang kedua ini tidak jauh berbeda, jadi kita copy aja. Nah, untuk figur yang pertama itu untuk kode program yang kedua ini tidak menggunakan definisi W. Jadi pertama itu untuk menghitung respon frekuensinya itu kita tulis di sini itu untuk pengganti W-nya itu 100. Nah, di sini B1-nya itu dia memakai sebesar 0,2066 dan 0,4131 0,266. Nah, A1-nya dia menggunakan 1, amplitude di sini A1-nya 1, dan di sini menggunakan minus 0,3695 0,1958. Nah, di sini untuk respon frekuensi filter H1Z-nya kita tulis frekuensi. Oh ya, di sini jangan lupa pakai tanda kurung kotak. H1S W1D menggunakan frekuensi B1A1 100. Terus kita visualisasiin dengan plot W1T ABS H1Z. Oh ya, ini Z. Dengan judulnya itu filter H1Z. Nah, ini tuh si B1A1-nya itu tuh untuk mendeklarasiin variabel, dimana variabel ini berisi koefisien filter V atau finite impulse response. Nah, kemudian sudah ditulis finite impulse response-nya, kita plotin untuk menghasilkan grafiknya. Kemudian untuk gambar yang kedua dan yang ketiga kita samain aja, hampir sama soalnya. Di sini kode programnya kita paste. Nah, di sini kita ganti aja tinggalan B2.
menggunakan 0,894 sini 0,894 dan ini minus 1,789. A2-nya untuk A2-nya itu menggunakan 1 minus 1, minus 1,778 dan ini 0,799. Nah, kemudian untuk frekuensi berarti di sini juga diganti B2 A2 dan sama saja menggunakan 100. Nah, ini frekuensinya menggunakan Z, tidak lagi menggunakan S. Nah, maksud dari 100 ini tuh jumlah titik frekuensi yang akan dihitung nantinya. Jadi si B2, B1 itu maksudnya itu koefisien filternya, filter PIR-nya. Nah, untuk A2 dan A1 itu namanya itu adalah koefisien filter IR-nya. IR itu infinite impulse response. Nah, ini tuh untuk baris ini dari sini tuh untuk menghitung respon frekuensi filternya. Nah, di sini kita plotin dengan ABS H1, H2Z, H1Z itu magnitud respon frekuensi filternya. Nah, sama aja untuk gambar yang ketiga, tinggal diganti untuk berarti gambar yang ketiga di sini kita ganti variabelnya menjadi B3. Dari sini menggunakan 0,42 0 dan minus 0,42. Nah, di sini menggunakan A3. 1 minus 0,443. 0,159. Nah, ganti lagi untuk variabelnya jadi 3 ya. Berarti di sini juga 3. Nah, frekuensi ZB3 A3 dan titik frekuensi yang dihitung masih sama, yaitu 100. Nah, kita plotin untuk W3T nya ABS 3Z, judulnya filter H3Z. Nah, yaudah di run. Nah, di sini untuk gambar yang pertama itu grafiknya seperti ini, dan yang ketiga seperti ini, yang kedua seperti ini. Jadi perbedaannya itu kalau program sebelumnya itu simulasiin filter FIR, sedangkan kode program yang ini tuh untuk simulasiin 3 filter FIR juga menggunakan frekuensinya itu frekuensi Z, yang sebelumnya itu menggunakan frekuensi S. Untuk di sini tuh frekuensi
Z itu tuh untuk respon frekuensi filternya tuh secara manual. Nah, jadi untuk perbedaan grafiknya pun cukup berbeda, dimana di sini low pass filternya seperti ini, high passnya seperti ini, dan band passnya seperti ini. Oke, menurut saya sudah sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.